Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah bab yang ada di dalam kitab yang berjudul Nasihati lin Nisa yang ditulis oleh Syekhah, jadi syekhnya di Papua, Syekhah Abdullah bin Syekh Mukbil bin Hadi al-Madkhali. Jadi beliau adalah anaknya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Bab yang kita baca di sini adalah berkaitan dengan huququz zawji ala zawjatihi wa zawjatu ala zawjiha. Hak suami atas istrinya dan hak istri atas suaminya, atau bahasa ringkasnya hak dan kewajiban suami istri. Dan mungkin ini akan berkelanjutan, ya, tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan hak suami atas istrinya atau kewajiban istri kepada suaminya. Jadi masing-masing istri dan suami mereka memiliki hak dan kewajiban
yang harus ditunaikan kepada masing-masing pasangan. Istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya, begitu pula suami. Suami juga dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Antara seorang laki-laki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, mereka akan dituntut nanti di akhir kiamat apakah dia sudah menunaikan kewajibannya ataukah tidak, apakah haknya sudah masing-masing ditunaikan ataukah tidak. Yang pertama di antara kewajiban seorang istri pada suaminya, di sini yang hadir sudah menikah semuanya. Ya, alhamdulillah. Yang belum menikah juga ada nanti biar mengetahui. Yang pertama, ta'atuhu idza da'aha ila firashihi. Kewajiban yang pertama adalah mentaati suami apabila suaminya mengajak ke ranjang. Dan ini merupakan suatu kewajiban yang paling besar bagi seorang istri, yang mana salah satu tujuan dan hikmah pernikahan itu adalah agar masing-masing suami dan istri bisa saling mengisi, bisa saling memahami, dan bisa saling memenuhi hak dan kewajibannya. Dan ini diantaranya yang paling penting, karena diantara juga tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan anak dan keturunan. Bahkan Nabi kita SAW memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk menikahi wanita yang memiliki dua sifat yang utama. Kata Nabi SAW, "Tunkihul waludal walud, fa inni mukatsirun bikumul umam yawmal qiyamah." Wahai para laki-laki, nikahilah wanita yang al-walud wal wadud. Al-walud ini artinya subur, ya, bisa memiliki banyak anak, dan al-wadud memiliki rasa kasih sayang. Ini diantara tujuan pernikahan, dan juga antara tujuan pernikahan adalah agar bisa menyalurkan syahwatnya di jalan yang halal. Karena para sahabat pernah bertanya kepada Nabi kita SAW, ketika Nabi SAW mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah," dan di kemaluan istri kamu itu bersedekah apabila seorang mendatangi istrinya. Maka para sahabat berheran, "Ya Rasulullah, apakah kita mendatangi syahwat atau menyalurkan syahwat kita ini bisa berpahala, bisa bernilai sedekah?" Maka Nabi kita SAW, "Bagaimana pendapat kalian kalau syahwatnya disalurkan dalam keadaan yang haram? Bukankah dia mendapatkan dosa?" Maka seorang yang menyalurkan dalam keadaan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri-ciri wanita yang salihah atau istri yang terbaik disebutkan oleh Nabi SAW, dia memiliki 3 sifat yang utama. 3 sifat yang utama, sebagaimana kata Nabi SAW, "Man khairun nisa," siapa anak wanita itu, wanita yang terbaik itu seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan, "Allati idza nazartaha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta hafizatka." Ini diantara 3
ciri-ciri wanita terbaik. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa memiliki sifat yang disebutkan oleh Nabi berikut. Yang pertama, allati idza nazartaha saratka. Apabila engkau para laki-laki memandang istrimu itu menyenangkan, ya, menyenangkan, baik dia pandai bersolek atau dia pandai memperindah diri. Karena yang namanya cantik itu relatif, ibu ya. Ada orang cantik, ada juga orang yang bisa mempercantik diri. Dan orang yang cantik belum tentu enak dipandang. Akan tetapi orang yang enak dipandang, meskipun orang kurang cantik gitu, dia bisa mempercantik dirinya, bisa memperindah dirinya di hadapan suaminya. Maka ini sifat yang pertama, apabila dipandang maka dia menyenangkan, senyumnya, kemudian wajahnya dan lain sebagainya, maka dia pandai untuk mengatur hal tersebut di hadapan suami. Kemudian yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Apabila engkau wahai para suami memerintahkan kepada istrimu, maka dia mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Maka ini juga salah satu sifat wanita salihah, atau salah satu sifat istri yang salihah. Kemudian diperintah dalam hal apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat, maka dia mentaatinya. Termasuk pada pembahasan kita yang pertama, kalau dia diajak atau diperintah untuk melakukan sesuatu, maka dia mentaati perintah suaminya tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara sifatnya adalah wa idza binta hafidhuka. Kalau engkau lagi tidak ada, maka dia akan menjagamu, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya, menjaga kehormatannya, menjaga nama baiknya, nama baik suaminya dan lain sebagainya. Maka ini sifat-sifat yang harus para istri berhias dengannya. Adapun mentaati perintah suami ketika diajak untuk keranjangnya, apabila dia menolak, maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya dia dilaknat oleh Allah SWT para malaikat. Ya, dia dilaknat oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Nabi kita SAW mengatakan, apabila ada seorang laki-laki, seorang suami yang mengajak istrinya beranjak, kemudian dia menolak, fabata ghadban 'alayha, kemudian suaminya tidur di dalam keadaan marah, tidur dalam keadaan kesal, kecewa dan lain sebagainya, tanpa dihiraukan oleh istrinya, tanpa dia mungkin minta maaf atau lain sebagainya, la'anat al-malaikatu hatta tusbih, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi hari. Ya, sampai pagi hari. Apa yang dimaksud dengan dilaknat oleh para malaikat? Dilaknat ini maksudnya dia didoakan untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada
di tangannya. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah karena perkara yang akan disampaikan di sini biasanya adalah perkara yang penting, perkara yang memiliki konsekuensi besar. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha. Tidaklah seorang laki-laki atau seorang suami yang mengajak istrinya ke ranjangnya, fata'ba alaihi, kemudian istrinya menolak, illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaihi hatta yarda anha, kecuali Zat yang maha yang berada di langit, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala, sakhitan alaihi, murka pada wanita tersebut, hatta yarda anha, sampai suaminya meridhoinya, sampai suaminya memaafkan, sampai suaminya ridho atas perbuatannya tersebut. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tujawizu salatuhum adanahum." Ada 3 jenis orang yang salatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sia-sia salatnya. Yang pertama, al-abdul abiqu hatta yarji', hamba sahaya yang kabur sampai dia kembali kepada tuannya. Kalau pada zaman dahulu itu masih ada perbudakan. Kalau zaman sekarang mungkin masih ada, tapi di tempat-tempat yang sangat jauh, ya, yang masih ada peperangan ataupun yang dan sebagainya. Kemudian yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua adalah seorang istri yang suaminya tidur dalam keadaan marah. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan seorang imam, seorang pemimpin yang dibenci karena kezalimannya, dibenci karena perbuatannya yang tidak adil kepada rakyatnya. Adapun ucapan beliau, wal mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, kategori yang dilarang di dalam syariat ketika seorang istri menolak ajakan suaminya, yakni tanpa uzur, ya, tanpa uzur yang syar'i, hanya karena malas mungkin, atau hanya nggak mau aja sudah gitu, gak ada alasan, bukan karena sakit keras, bukan, ataupun lain sebagainya. Akan tapi kalau dia ada uzur, maka tidak termasuk ke dalam hadis yang kita bacakan tersebut. Misalkan suami istrinya sedang haid, misalkan, ya maka ini adalah suatu hal yang terlarang, ya. Akan tapi harus disampaikan baik-baik kepada suaminya. Atau dia terlalu capek saat istrinya habis bekerja seharian dan lain sebagainya di rumahnya, makanya yang terbaik adalah istri itu bekerja di rumah. Maksudnya tidak kerja di luar rumah, cukup di rumah saja. Sebagaimana pernah kita sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waqarna fi buyutikum", berdiamlah atau tetaplah kalian wahai para istri, wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para istri untuk melayani suaminya meskipun di atas kendaraan. Dalam hadisnya, walaupun dia di atas onta, ya, di atas kuda kalau zaman dahulu. Apalagi seperti zaman sekarang, ya. Ini maksudnya saking urgentnya, ya.
Saking pentingnya perkara mentaati suami tersebut, yang sampai karena ada alasan malas, malas ataupun ada alasan yang tidak syar'i menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para malaikat melaknat para wanita tersebut. Karena kewajiban seorang istri kepada suaminya ini adalah sangat besar, lebih daripada mentaati orang tuanya kalau dia sudah menikah. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh, kata Nabi SAW, kalau seandainya boleh saya perintahkan seseorang untuk sujud kepada makhluk, untuk sujud kepada orang lain, maka tentu aku akan perintahkan para wanita itu, para istri, untuk sujud kepada suaminya. Kenapa demikian? Karena saking besarnya haknya seorang suami atas istrinya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para wanita yang mentaati suaminya. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah." Wanita-wanita yang saleh itu qanitat, dia mentaati suaminya. Di antara sifatnya yang terbaik adalah dia taat kepada suaminya. Hafizat, kemudian dia menjaga harta suaminya, menjaga rumah suaminya, menjaga rumah anak-anak dari suaminya. Ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak yang pertama yang wajib ditunaikan oleh seorang istri pada suaminya. Kemudian yang kedua, alla tasuma tanaffulan illa bi'idni. Hendaknya seorang istri tidak berpuasa sunnah suaminya ada, terutama ketika ada suaminya di rumah. Karena kalau ingin puasa sunnah, izin dulu sama suami. Karena mentaati suami adalah kewajiban. Adapun puasa sunnah ini adalah sunnah, sehingga lebih didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Karena mana tahu pada hari itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di jalan suaminya ada melihat orang, kemudian dia pulang. Sebagaimana perintah Nabi SAW, kalau lihat hal-hal yang aneh di luar, segera pulang. Karena di rumah itu ada juga, kata Nabi SAW, yang dimiliki oleh wanita yang di luar itu sama seperti yang ada di rumah. Maka ini para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah seorang istri wajib minta izin kepada suaminya untuk berpuasa sunnah, terutama ketika suaminya ada di rumah. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Nabi SAW mengatakan, la tasumul mar'atu wa ba'duha syahidun illa bi'idni. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya berada di rumahnya, kecuali dengan seizin daripada suaminya.
Kemudian beliau mengatakan, walau shamatil mar'atu tatawwu'an wa zawjuha ghairu adinin laha fasyamuha batilun wa hiya azimatun. Kalau seandainya seorang wanita itu berpuasa sunnah sedangkan suaminya tidak mengizinkan, fasyamuha batil, maka puasanya tidak sah. Ya, puasanya batil. Wa hiya azimatun, dan dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia tidak taat kepada suaminya. Ya, padahal tadi kita sampaikan mentaati suami di dalam perkara yang ma'ruf ini hukumnya wajib dan tidak melanggar syariat. Kecuali yang dilarang puasa yang wajib, maka ini tidak boleh ditaati. Ya. Amma law mana'aha an siyami wajibin 'alaiha fa inna la tudiluha fi dzalik. Kalau seorang suami melarang dia puasa wajib, maka ini tidak boleh ditaati. Ya, wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena haknya Allah Subhanahu wa taala lebih utama dibandingkan dengan haknya suami. Wa inna ta'atu fil ma'ruf, yang ditaati hanya di dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak melanggar syariat. Karena kaidahnya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk siapapun dia, ya, baik dia suami atau orang tua atau anak-anak atau siapapun pemimpin kita misalkan, tidak boleh ditaati fi ma'siyatil khaliq, di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang istri ingin berpuasa, hendaknya dia minta izin terlebih dahulu atau dikasih permakluman, Abi, insya Allah anak puasa setiap Senin dan Kamis misalnya, atau setiap ayam lebih. Nanti menjelang puasa diingatin lagi, besok anak puasa insya Allah ya Bi. Seperti itu aja, sebagaimana yang kebiasaan ibu-ibu sekalian meminta izin kepada suaminya. Kalau dia dianggap yang tidak dilarang maksudnya, maka ini tidak mengapa. Intinya adalah harus meminta izin ketika melakukan puasa sunnah. Yang ketiga, di antara kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah alla ta'dzan li ahadin an yadkhula baitahu illa bi'idnih, untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin dari suaminya. Ya, tidak boleh memberikan izin kepada siapapun yang datang kecuali dengan seizin daripada suaminya. Terutama orang-orang yang mungkin tidak disukai oleh suaminya. Ya, ada terkadang orang-orang si fulan bercerita, misalkan si fulan saya nggak suka dan seterusnya. Kalau bisa dia tidak boleh diizinkan masuk ke dalam rumah. Karena kalau dia diizinkan masuk sementara suaminya nggak suka, maka ini menjadi masalah yang baru di dalam rumah tangga, dan juga ini menyelisihi perintah suaminya, dan ibu bisa mendapatkan dosa. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih. Tidak boleh seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izinnya. Wala ta'zana fi baitihi illa bi'idnih, dan tidak boleh juga mengizinkan orang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Wa ma anfaqat min nafaqatin
an ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu. Dan tidak boleh juga memakai uang suaminya tanpa izin suaminya. Ya, misalnya sudah diberikan jatah oleh suaminya sekian, maka tidak boleh mengambil uang suaminya tanpa seizin suaminya, kecuali sudah menjadi kebiasaan. Pokoknya uang kita, uang bersama. Ya, kalau udah ada pertemuan seperti itu, maka tidak masalah. Kecuali suaminya misalkan orang yang pelit misalnya, sampai-sampai kebutuhan yang pokok saja tidak diberikan. Kebutuhan anak-anak misalkan, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi istrinya tidak diberikan, maka ini boleh untuk diambil uangnya secukupnya. Ya, boleh mengambil uang suaminya secukupnya, sebagaimana yang dikisahkan dari Hindu bin Uqbah, yang menceritakan bahwasanya suaminya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang pelit, ya, tidak memberikan hak atau nafkah kepada istrinya. Maka Nabi SAW perintahkan untuk mengambil hartanya secukupnya untuk keluarganya, untuk anak-anak dan kebutuhan rumahnya. Kemudian yang keempat, antara kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah alla takhruja min baitihi illa bi'idnih, untuk tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin dari suaminya, terutama ketika dia keluar agak jauh, ya, terutama lagi ketika safar, maka ini harus atas seizin suaminya. Dan juga para wanita yang keluar rumah, hendaknya dia memperhatikan adab-adab keluar dari rumah. Setelah minta izin kepada suaminya, maka hendaknya dia memperhatikan adab-adab seorang wanita yang keluar dari rumah. Sebagaimana disebutkan oleh penulis, ada beberapa adab, ya, yang perlu diperhatikan ketika seorang wanita, baik dia sudah menikah ataupun yang belum menikah, maka dia memperhatikan adab-adab berikut. Yang pertama, harus menggunakan hijab. Hijab menutupi seluruh auratnya, dan aurat wanita yang paling kuat, ya, yang paling rajin, kecuali muka dan telapak tangan. Ada muka, maka dipresisikan oleh para ulama apakah dia termasuk aurat atau bukan. Ya. Ala kuliah, ya, harus memakai hijab. Yang kedua, ada ta'atur, untuk tidak memakai wangi-wangian, ya, terutama yang sangat menyengat. Tidak memakai wangi-wangian bukan berarti membiarkan dirinya bau, bukan, ya. Bukan berarti memakai pakaian yang bau apa misalnya, atau sampai keluar bau badannya, bukan, ya. Tetap menjaga kesegaran tubuhnya, terutama bertemu dengan teman-temannya yang perempuan, akan tapi dia tidak menggunakan wangi-wangian yang menyengat sampai-sampai tercium, misalkan sampai sabu komplek misalkan, maka ini ditinggalkan. Yang ketiga, di antara adab seorang wanita yang keluar dari rumah adalah khabdul masyi li'alla yasma' khuffafa na'laha, untuk memperpelan langkahnya,
agar tidak kedengaran suara sandalnya yang jalan. Karena di sebagian laki-laki itu, ibu sekalian, mendengar suara sandal aja itu bisa terfitnah, ya, suara sandal. Bahkan dikisahkan bahwa disebutkan kepada Imam Ahmad rahimahullah taala pernah istrinya kedengaran sandalnya di rumahnya. Beliau sangat marah, sangat cemburu pada istrinya. Makanya kalau berjalan, apalagi jangan disengaja dibesarin suara sandal atau sepatunya. Hal ini sebagaimana juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah mengencangkan langkahnya, jangan mengencangkan suara kakinya ketika berjalan seorang perempuan, dengan tujuan agar ketahuan apa yang ada di kakinya. Kalau zaman dahulu para wanita itu pakai gelang kaki, sekarang nggak tahu ya ada yang masih pakai gelang kaki atau tidak. Yang jelas dilarang untuk mengucapkan suara langkahnya. Bahkan dalam hadis yang lain dari Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'atu auratun, seorang wanita itu adalah aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan, apabila dia keluar dari rumahnya maka akan diperindah oleh syaitan, ya, akan dibagus-bagusi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari atas, dari semua penjuru, ya, akan dibagus-bagusi di hadapan, terutama di hadapan para laki-laki. Nah karenanya kalau memilih hijab, para akhwat sekalian, dipilihnya tidak mengundang pandangan laki-laki. Jangan sampai beli hijab ada warna-warninya misalnya, atau ada hias-hiasannya sehingga mata tertuju kepada ibu-ibu yang keluar rumah, apalagi yang masih ibu-ibunya masih muda, belum punya anak lagi, ya. Biasanya nanti dikira oh ini masih gadis ini, Masya Allah. Nanti syaitan itu bermain di sini. Kemudian di antara adab yang keempat, di antara adab keluar rumah bagi wanita, idza kanat tamshi ma ukhtin laha hunaka rijal fala tatahaddath ma'a sahibatiha. Kalau seorang wanita keluar rumah kemudian dia berjalan bersama saudarinya, maka hendaklah dia tidak berbicara kencang atau tidak berbicara sampai kedengaran orang lain, terutama ketika melewati laki-laki, ya, terutama ketika melewati laki-laki. Di sini mu'allif mengatakan bukan berarti dia berpendapat bahwasanya suara wanita itu aurat, bukan. Akan tetapi walakin sima'ur rijal li sautil mar'ati qad yu'addi ila fitnah. Terkadang suara perempuan itu bisa menjadi fitnah bagi laki-laki, ya, terutama yang suaranya halus misalkan, atau suaranya seperti orang Sunda misalkan, kan suaranya halus, lembut dan lain sebagainya. Ini bisa memberikan fitnah bagi laki-laki. Kemudian yang kelima, antara adab keluar
rumah bagi para wanita adalah antasta'dzana imma zawjiha in kanat mutazawwijah aw min waliha in lam takun mutazawwijah, untuk meminta izin kepada suaminya apabila dia sudah menikah, dan yang kedua kalau dia belum menikah maka dia meminta izin kepada walinya, kepada bapaknya ataupun kepada siapa yang dia tinggal bersama walinya tersebut. Kemudian yang keenam, yang ada seorang wanita yang keluar rumah adalah idza kanatil masafata safarin fala takhruj illa ma'adhi mahram. Apabila jarak dia keluar itu adalah sudah menempuh jarak safar, dia pergi safar. Safar dibersihkan oleh para ulama bagaimana patokannya. Ada yang mengatakan sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan di masyarakat. Ada yang mengatakan memakai patokan kilometer, dan yang paling masyhur adalah sekitar 80 km. Kalau sudah 80 km maka ini harus berangkat bersama mahram. Di antara kebiasaan yang sangat keliru ya di kalangan kita zaman sekarang, ketika ada travel haji dan umrah yang mereka terlalu bermudah-mudahan di dalam masalah ini, ya. Sehingga ada istilahnya mahram pinjaman. Ini mahram pinjam atau mahram sementara dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan dosa meskipun dia melakukan haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusafiru imra'atun illa ma'adi mahramin. Janganlah seorang wanita itu melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Dan dalil ini umum. Baik yang safar menggunakan pesawat, menggunakan bis misalkan ataupun kereta dan lain sebagainya. Bukan berarti ketika ditempuh dalam waktu yang singkat misalkan dengan pesawat maka ini bukan termasuk mahram, bukan termasuk safar. Dia tetap safar dan wajib bersama mahram. Jadi ada sebagian kebiasaan di sebagian masyarakat dalam menghindari larangan pakai mahram ini. Jadi mahramnya diantar sampai bandara. Nanti naik pesawat sendiri, nanti dijemput lagi sama mahramnya yang lain di bandara tujuan. Maka ini termasuk hal yang hendaknya kita hindari. Kemudian yang ketujuh, di antara ada seorang wanita keluar rumah adalah alla yuzahimur rijala hatta fit tawati was-sani. Hendaknya seorang wanita tidak berdesak-desakan bersama laki-laki meskipun sedang tawaf ataupun sa'i, apalagi dalam hal yang lain, dalam ngantri misalnya, ngantri di mana biasanya ngantri dulu ya, belanja ya, di pasar dan lain sebagainya, maka hendaknya tidak berdesak-desakan, tunggu saja, sabar ya, tunggu sudah tidak macet misalkan atau ada jalan yang luas baru bisa melewati hal tersebut. Idza istata'at an tamshi biduni muzahamah faltaf'al. Kalau seorang wanita mampu berusaha untuk berjalan tanpa berdesak-desakan, maka hendaknya dia lakukan itu yang lebih utama. Ya.
Itu yang lebih utama, terutama di pasar-pasar gangnya sangat sempit. Oleh karenanya yang terbaik yang pergi ke pasar itu adalah para suami, ya, dia yang lebih cepat, lebih lincah, misalkan lebih kuat dan lain sebagainya, bukan ibu-ibunya yang pergi ke pasar. Ya. Tugas luar rumah itu laki-laki. Ya. Jangan sampai suaminya enak-enakan di rumah ngopi, kan, kipasan di rumah, sementara istrinya suruh ke pasar. Kemudian yang ke-8, antara adab seorang wanita keluar rumah adalah antatahalla bil haya, berhias diri dengan rasa malu. Ya, berhias diri dengan rasa malu. Harus punya rasa malu keluar rumah. Yang sampai keluar rumah gak ada suaminya, gak ada mahramnya, malah berbuat hal-hal yang bikin malu, misalkan, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian yang ke-9 di antara adab seorang wanita keluar rumah adalah antamuddu basarahu, untuk menundukkan pandangan. Sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, begitu pula wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan dari hal-hal atau dari laki-laki yang bukan mahramnya, atau dari hal-hal lain, karena dia menundukkan pandangannya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir di antara adab-adab wanita keluar rumah adalah alla takhla thiyabaha fi ghairi baitiha idza qasadat at-tabarruj bidzalik. Hendaknya seorang wanita untuk tidak melepas pakaiannya kecuali di rumahnya. Ya, lagi main di mana lepas, ya, untuk lepas hijabnya dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana arahan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha hatakat ma bainaha wa bainallah. Apabila ada seorang wanita yang melepas pakaiannya selain di rumah suaminya atau selain di rumahnya kalau dia belum menikah, maka antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak ada tutupnya, tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak yang sampai seorang wanita membuka hijabnya, buka pakaiannya di luar rumahnya, meski di rumah tempatnya. Dan terkadang kita tidak pernah tahu, kan ada orang laki-laki di sana yang masuk tiba-tiba atau keluar tiba-tiba, maka ini bisa menjadi mudarat bagi para wanita. Kemudian yang selanjutnya juga adalah hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara hak suami atas istrinya adalah an la takhruja syai'an min mali zawjiha illa bi'idni, untuk tidak mengeluarkan uangnya, uang suaminya, harta suaminya, kecuali dengan izin daripada suaminya. Ya. Meskipun hanya sekian rupiah, kecuali tadi kita sampaikan, kecuali sudah ma'ruf, ya, sudah kebiasaannya. Misalkan kebiasaannya ada iuran bulanan, iuran sampah, iuran lain sebagainya, maka ini tidak mengapa. Adapun di luar dari kebiasaan, di luar dari hal yang sudah dikeluarkan suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, maka ini
terlarang. Tadi kita sampaikan bahwasanya kecuali apabila suaminya pelit, tadi kita sampaikan Hindun bin Utbah radhiyallahu ta'ala anha pernah bercerita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun khashih. Sungguhnya suamiku Abu Sufyan ini adalah suami yang pelit. Wa laysa yu'tini ma yakfini wa ma yakfini wa bani. Abu Sufyan tidak ngasih saya nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku. Fahal alayya janahun an akhudha min malihi syai'an. Apakah saya boleh mengambil hartanya sedikit? Maka Nabi kita SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Ambillah hartanya yang bisa mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu dengan ma'ruf, secukupnya saja. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam mengambil harta suami tanpa izinnya. Dalam hadis yang telah kita bahasakan tadi, bahwasanya seorang laki-laki yang melarang istrinya untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya, apakah dia boleh? Dia bertanya kepada Nabi, apakah dia boleh mengambil hartanya? Maka diperbolehkan dengan ma'ruf. Kalau di luar dari kebutuhan pribadinya, maka ini tidak boleh, meskipun untuk sedekah, ya, untuk sedekah, berinfak ataupun yang lain sebagainya yang bukan kebutuhan pribadinya, ya, bukan kebutuhan pribadinya. Wa min babil aula, maka yang lebih utama adalah annahu la yajuzu laha an tatasaddaqa idza lam ya'zan laha. Yang lebih utama, tidak boleh seorang wanita bersedekah dengan harta suaminya tanpa seizin suaminya. Fa in fa'alat dzalika fa hiya athimatun. Kalau dia melakukan demikian, dia bersedekah dengan uang atau harta suaminya tanpa seizin suaminya, maka seorang wanita itu berdosa. Ya, dia berdosa karena memakai pakaian atau memakai harta suaminya tanpa seizinnya. Wa idza tasaddaqat bi idnihi falahal ajru kamilan. Kalau dia bersedekah dengan izin suaminya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, kecuali harta ibu-ibu sekalian, karena berbeda ya dalam Islam itu, harta istri itu bukan harta suami. Ya, harta suami dan anak-anak dan istri ada haknya di situ. Adapun suami, maka dia tidak memiliki hak kepada harta istrinya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsidah, kana laha ajruha bima anfaqat." Kalau ada seorang wanita itu bersedekah dengan makanan yang ada di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala dengan sedekahnya. Wa li zawjiha bima kasab, dan suaminya juga mendapatkan pahala karena suaminya yang mencari nafkah tersebut, suaminya yang belanjakan kebutuhan rumah sehingga dia bisa masak. Jadi masing-masing harus memiliki andil di dalam bersedekah.
Yang berbeda adalah istri wajib minta izin kepada suaminya untuk menggunakan harta daripada suaminya. Kemudian yang keenam, di antara kewajiban seorang istri pada suaminya adalah antatazayyan lahu bima yujibuhu fi hudud syara', untuk berhias, ya, untuk bersolek kepada suaminya dengan tidak menyelisihi syariat, dengan tidak melanggar syariat. Apa yang melanggar syariat? Misalkan mencukur alisnya, ya, biar makin cantik, ini termasuk melanggar syariat. Atau menyambung bulu alisnya, menyambung rambutnya dan lain sebagainya, ini termasuk yang terlarang. Ya, mencukur alis ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhias dengan hal yang ma'ruf, dengan yang tanpa melanggar syariat. Sebagaimana para laki-laki, ya, hendaknya juga dia berhias untuk suaminya, sebagaimana dia juga ingin melihat istrinya berhias di hadapan dia. Semakin seorang wanita mampu menjadikan suaminya betah di rumahnya, senang melihat istrinya, maka semakin di samping dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin membuat suaminya tenang, suaminya terang di dalam rumahnya, sehingga dia tidak mencari kesenangan di luar, tidak mencari teman-temannya untuk bersenang-senang. Ya, setelah dia begitu lelah bekerja di rumah, dia butuh tempat yang teduh, yang nyaman di rumahnya, maka jadikanlah rumah ibu sekalian sebagai surga bagi suaminya di rumahnya sendiri. Kemudian yang ketujuh, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya karena pembahasannya cukup panjang. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semuanya bisa mengamalkan dari apa-apa yang telah kita sampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibu sekalian sebagai ibu wanita yang salihah, yang didambakan oleh suaminya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada pertanyaan, Bu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.